Selamat datang di stasiun Purwokerto ya. Saat ini saya berada di Skybridge ya, menuju ke area dalam stasiun. Ini Skybridge-nya masih, hitungannya masih cukup baru lah ya di stasiun Purwokerto. Dan saya akan menuju ke Yogyakarta. Naik kereta apa? Pernah bikin videonya tapi pengen naik lagi. Kereta Manahan tambahan akan pakai rangkaian apa kira-kira hari ini ya? Sebenarnya akses masuk ke dalam stasiun Purwokerto yang lama itu juga masih tersedia ya, tapi kebetulan lagi seneng masuk lewat area di stasiun Purwokerto yang baru ya. Jadi nggak tahu deh, pokoknya lagi seneng aja ngelihat sesuatu tempat yang atau spot yang estetik, cakep, teratur, rapi, itu seneng. Dan keberangkatan kereta Manahan tambahan dari stasiun Purwokerto itu sekitar jam 5 sore ya, menuju ke Yogyakarta. Kayaknya turun langsung aja ke bawah menuju ke area peron ya, biar bisa ngeliat suasana yang berbeda. Tadi juga sebenarnya sudah sempat ngadem di ruang counter tiketing dan customer service ya. Lumayan di sana berpenyejuk udara ruangannya, soalnya tadi di luar cukup hangat ya di Purwokerto. Udah turun aja lah, di sini bingung juga mau ngapain. Meski di luar sini suhunya cukup hangat ya, udah menjelang sore padahal, tapi masih agak hangat. Dan memang adem di dalam ruangan, tapi kayaknya lebih seru aja sih menikmati suasana di peron-peron keberangkatan kedatangan ya. Kayak sebentar lagi akan segera masuk kereta Gaya Baru Malam Selatan dari arah Pasar Senen tujuan Gubeng. Kita lihat keretanya mau datang.
Oh yeah. Tada. Zeng 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 zeng. Mantap, my favorite. Jadi manahan tambahan masih pakai Armada Pink. New Generation Pink. Ceritanya cukup panjang sih. Gimana ya memulainya ya? Jadi gini Rek, ceritanya Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Taksaka itu sudah punya rangkaian New Generation masing-masing ya. Argo Dwi Pangga rangkaian yang pertama, Transit 1, Argo Lawu Transit yang kedua, Taksaka itu Transit 3 dan 4. Nah, yang kemarin sebelumnya saya review itu adalah Transit yang kelima, warna pink ya, calon Argo Bromo Anggrek. Dan yang ini, saya naiki ini adalah transit yang ke-6 ya. Jadi kan Argo Bromo Anggrek calonnya itu harus butuh gimana? Argo Bromo Anggrek kalau mau replacement menuju ke era new generasi itu harus membutuhkan 2 rangkaian. Yang rangkaian 1 tadinya sudah siap, tapi karena rangkaian keduanya belum siap, rangkaian 1-nya waktu itu dipakai manahan tambahan. Kalian sudah bisa melihat pada video reviewnya ya di link di atas. Nah, kemudian tidak tahu kenapa Armada New Generation-nya Argo Dwi Pangga itu ditarik kembali atau di recall menuju ke Inka. Otomatis Argo Dwi Pangga New Generation tidak tersedia kan armadanya. Nah, selesai dinas manahan tambahan, TS atau Transit Pink yang pertama dipinjamlah oleh Depo Solo menjadi kereta Argo Dwi Pangga. Nah, sekarang Pink yang kedua sudah ada 1 rangkaian dan sudah tersedia 2 harusnya yang Pink ya. Belum bisa replacement ke Argo Bromo Anggrek lagi karena rangkaian yang pertama masih dipakai Argo Dwi Pangga. Daripada transit yang kedua ini nganggur, transit kedua Pink ya maksudnya, atau transit ke-6 New Generation yang kedua ini nganggur, dipinjem lagi sama manahan tambahan. Keren sekali ya Depo Solo ini. Jadi keretanya agak rumit, agak panjang, tapi kira-kira seperti itu. Di rangkaian Pink yang kedua atau Transit New Generation yang ke-6, saya mendapatkan K1-02352 Armada tahun 2023 urutan yang ke-52. Ini pabrikan dari Inka ya. Dan kereta ini sebagaimana eksekutif pada umumnya berkapasitas 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 22. Secara umum fasilitasnya sama saja ya. Di atas kita bisa melihat langit-langit yang indah, pengaturan lighting yang cakep. Berikut ada layar TV tapi kan kayaknya kondisinya lagi off. Kemudian ada rak bagasi dengan detail di bawah rak ini motif batik. Kemudian turun sedikit kita bisa menemukan penomoran kursi sudah bisa menyala. Jendela-jendela juga sudah dilengkapi dengan window shade, roller blind. Dan kursinya ini adalah kursi warna marun ya, berbeda dengan Transit 1 sampai 4 yang warna biru gelap. Ini warnanya merah marun dengan motif yang samar-samar tapi masih bisa kelihatan ya, kayak gini. Kelihatan nggak sih? Nih. Dan ini adalah jenis kursi reclining, bisa direbahkan sandarannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada kantung kursi, juga dilengkapi dengan pijakan kaki atau footrest. Terus ada meja lipat. Salah, mampet. Nih, meja lipatnya ada di sini. Terus jendela kecilnya sudah
tidak ada, digantikan fungsinya dengan area jendela yang lebih leluasa dan tidak ketinggalan power outlet universal. Meskipun universal juga tidak boleh buat nyolokin rice cooker buat masak nasi. Dan di area ujung kabin ini adalah tempatnya passengers information display yang lebih menarik ya. Dan yang pasti pintunya pakai tombol penggerak elektrik dan bisa menutup secara otomatis. Dan tepat sesuai jadwal, kereta Manahan Tambahan diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto ya, mengawali perjalanan dari stasiun Gambir sekarang sekitar jelang jam 5 sore, meninggalkan Purwokerto untuk menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Hanya saja ini adalah perjalanan saya pulang, jadi nanti saya akan turun di stasiun Yogyakarta. Perjalanan dari Purwokerto sampai ke Yogyakarta ditempuh selama kurang dari 2,5 jam ya. 2 jam lebih berapa belas menit gitu, pokoknya kurang dari 2,5 jam. Aduh, jadi sebelum jadi Argo Bromo Anggrek sudah diicipi lebih dahulu oleh Manahan Tambahan ya, dua-duanya. Keren sekali. Selamat datang di Korea. Ini Serayu ya. Wah, eksekutif 9 ini paling dekat dengan pembangkit, jadi mungkin agak sedikit bising ya suara saya. Kereta Serayu tadi berjalan di depan Manahan Tambahan dari Purwokerto. Kita ketemu lagi di stasiun Kroya. Serayu sudah berpindah posisi lokomotif ya menuju ke arah Jakarta. Dan Manahan Tambahan tiba datang lagi. Datang lebih awal sekitar 4 menitan ya. Ini adalah stasiun Kroya. Manahan Tambahan melayani naik turun penumpang di Kroya. Berbicara mengenai perjalanan naik kereta api tentu tidak terlepas dari yang namanya jadwal perjalanan dan harga tiketnya ya, termasuk kereta Manahan Tambahan ini. Oke, informasi mengenai jadwal perjalanan kereta Manahan Tambahan, ada 2 pemberangkatan, satu keberangkatan Jakarta, satu lagi keberangkatan Solo. Untuk keberangkatan dari Jakarta melalui stasiun Gambir merupakan perjalanan mayoritas siang hari lah ya, di hari terang, berangkat sekitar jelang jam 12 siang. Kemudian untuk keberangkatan dari Solo dilayani melalui stasiun Solo Balapan. Jadwal keberangkatannya menjelang pukul 10 malam ya. Dan karena saya tadi naik dari Purwokerto menuju ke arah Yogyakarta, jadwal keberangkatan dari Purwokertonya menjelang pukul 5 sore.
Dan estimasi tiba di Yogyakarta itu sekitar jam 7 lebih sedikit lah ya, 7 lebih berapa menit gitu kira-kira. Tiba awal 2 menit perjalanan Manahan Tambahan. Saat ini berada di stasiun Kebumen dan segera masuk dari arah timur ya, kereta Logawa dari Jember tujuan Purwokerto. Di ujung belakang, pintu paling belakang eksekutif 9 nggak dapat peron tinggi. Tiba-tiba challenge lagi lah ini, men-challenge perut sendiri dengan cemilan yang cukup spicy buat saya ya. Ini adalah cuanki cio mie. Itu anaknya siapa itu? Aduh, udah ngiler banget ya. Kayaknya enak sore-sore ngemilnya yang agak berat, panas, pedes gitu. Dan ketemulah cio mie cuanki ini. Saya sekarang nyoba yang ayam pedas, jadi bukan yang cheese ya. Udah pengen ngecas rasanya. Oh my. Oh. Asli enak sih, tapi pedesnya juga amazing. Wah. Oh iya, Rek, perjalanan dari Purwokerto ke Jogja kan 2 jam ya. 1 jam pertama masih lumayan terang ya, masih bisa lihat pemandangan. Tapi 1 jam terakhir bisa dipastikan sudah gelap. Jadi ya tepat lumayan lah ya, 50-50. 50% terang, 50% gelap. Dan sisanya Xiaomi. Apa sih? Kalian cobain deh makan Xiaomi kalau lagi naik kereta.
Ini kalau Argo Lawu atau Argo Dwi Pangga udah nggak mau lagi nih berhenti di stasiun Kutoarjo ya. Kalau Manahan Tambahan sih masih mau ya. Kita terlambat 2 menit. Harusnya 18.26 itu udah berangkat. Ini baru nyampe. Ketemu sama kereta senja utama dari Yogyakarta tujuan Pasar Senen. Dan kereta Manahan nanti kan masih berhenti di Yogyakarta, Klaten, baru terakhir Solo Balapan ya. Cuman karena saya turun Yogyakarta, maka stasiun Kutoarjo ini menjadi stasiun singgah terakhir ya sebelum nanti saya turun. Oh iya ding, di sini Sawung Galih. Dari sebelah sana ada senja utama berangkat. Wah, bentar lagi berangkat pula. Nunggu sampai tutup deh. Mana? Kok enggak? Tutup aja lah. Kelamaan. Yupai. Menjelang akhir perjalanan Manahan Tambahan, saya tutup dengan segelas teh. Karena ya meskipun ini adalah perjalanan singkat, rute pendek Purwokerto Yogyakarta ya, upacara minum teh itu nggak boleh ketinggalan. Makanya buat arek-arek yang sedang dalam perjalanan, utamanya kalau sedang naik kereta api, jangan lupa untuk selalu membudidayakan upacara minum teh. Hari ini saya mendapatkan satu teh jasmine, teh melati ya. Tidak ada teh premium di Manahan Tambahan, tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari ngeteh. Amazing. Senang sekali ya bisa naik kereta Manahan Tambahan yang kedua kalinya, meskipun kali ini baru bisa naik dari Purwokerto sampai Yogyakarta. Tadi itu cuman penasaran banget ya, pengen tahu sih trainset yang ke-6 atau ping yang kedua ini seperti apa, apakah sama atau apakah ada pembaruan-pembaruan. Ternyata ya sama aja. Ini adalah kereta new generation ya, yang memberikan kenyamanan yang lebih baik menurut saya ya, dari segi pengalaman duduk, kemudian suspensi, terus kekedapan kabin, terus secara tampilan juga lebih estetik. Pokoknya inovasinya cukup baik, dan yang pasti tetap akan terus menunggu inovasi-inovasi yang akan datang dari PT Kereta Api Indonesia. Soal perjalanan sih mungkin sudah sebagian besar saya review ya waktu itu, lebih komplit dari Gambir sampai ke Yogyakarta. Dan silahkan yang belum sempat nonton, boleh klik link di atas ya, review Manahan Tambahan waktu itu. Kalau untuk perjalanan Manahan Tambahan sih, ya seperti yang saya bilang sudah banyak saya review di video yang sebelumnya. Dan kali ini sih ngecek di PIDS ya, ngeliat kecepatannya nggak sampai 100, dan baru inget ini Manahan Tambahan, bukan Argo Lawu, bukan Argo Dwi Pangga, bukan Taksaka ya. Kalau mereka sudah boleh sampai 120, Manahan Tambahan ini baru sampai 100 km per jam aja batas kecepatannya. Meskipun secara armada ini sudah sangat mendukung untuk kecepatan 120 km per jam. Dan di perjalanan kali ini ya, saya naik di trainset ke-6 Eksekutif 9 yang merupakan armada seri tahun 2023 urutan yang ke-52. Kali ini mendapatkan armada yang cukup nyaman, baik itu
eh, pengalaman duduknya, terus mengenai suspensinya juga cukup halus, meskipun saya rasa entah perasaan atau enggak ya, itu lebih halus yang transit yang awal-awal. Terus kemudian pengaturan suhu kabin cukup baik ya, sejuk, tidak yang dingin, tidak yang panas. Terus kekedapan suara juga cukup baik ya dengan hadirnya pintu berpenggerak elektrik, kemudian sambungan ala akordeon. Jadi memang istilahnya meminimalisir kebisingan dari luar yang masuk ke dalam kabin. Dan pengalamannya dengan membayar 120.000 sudah bisa ngicipin new generation lagi ya, yang sampai saat ini masih membuat saya kagum ya. Beberapa kali naik new generation ini masih wah, naik new gen gitu, kayak yang masih wah amazed gitu ya. Jadi kira-kira itu aja pengalaman singkat saya tarik khusus dari Purwokerto ke Yogyakarta. Dan paling berapa lah, bentar lagi lah ya, kita akan segera tiba di Yogyakarta. Saya mau menghabiskan teh dan mempersiapkan diri turun di tujuan perjalanan hari ini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Yogyakarta Station. For those of you who will end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself. Jadi itu tadi video perjalanan singkat saya dari Purwokerto ke Yogyakarta dengan kereta Manahan tambahan. Dan dengan tibanya saya di Yogyakarta, keretanya masih lanjut, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bikin video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit, Jogja!